Jangan frustrasi, itu pikiran bukan dari Tuhan. Dan Anda akan mencelakakan diri dengan pikiran itu. Jadi Anda pasti akan ngebut sesuatu yang akhirnya Tuhan tidak, yang Tuhan sama sekali tidak suruh. Dan Anda akan menyiksa batinnya Anda dengan sesuatu yang bukan Tuhan perintahkan. Jangan paksakan suatu berkat itu sebelum waktunya tiba. Aku umur 45 harus punya ini, itu. Lalu akhirnya semua keputusan kita kabur dan benar-benar salah. Karena kita itu seperti dikejar-kejar hantu dan kita tidak mengejar Tuhan. Dan karena kita mengejar harta kekayaan dan kita mau menumpuk sekian, akhirnya salah kaprah, every decision jadi misleading dan menyesatkan. Emangnya sana kejar apa? Jangan paksakan sesuatu berkat sebelum waktunya Tuhan tiba. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 tentang perkawinan di Kana. Saya bacakan ayat per ayat lalu saya bahas. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik itu. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mujizat Yesus yang pertama bukan kesembuhan ternyata, tetapi ekonomi. Kenapa ekonomi? Saya akan jelaskan bahwa bagi keluarga yang bermasalah karena anggurnya habis itu di Timur Tengah, itu masalah serius. Reputasi dipertaruhkan. Yesus menciptakan anggur dari air itu di marketplace dan di bisingnya dunia ketika ada kondangan. Kita kan belajar beberapa prinsip-prinsip berharga untuk menuntun kita. Kalau dibilang seminar bisnis hari ini bukan itu. Karena yang kayak gitu, what to do, apa yang harus Anda lakukan, Anda paling tahu. Di setiap bidang Anda menguasai. Tetapi ada prinsip-prinsip kebenaran yang tidak boleh Anda tinggalkan. Dan kalau kita menerapkan ini, hukumnya seperti gravitasi. Kita tahu bahwa kebenaran ini berlaku, dan kalau kita melakukannya, kita akan melihat penyertaan Allah yang dahsyat di dalam hidup kita. Mari kita lihat pertama-tama di ayat ke-1, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Let's stop there, berhenti di sana. Pada hari ketiga ini melompat. Pada hari ketiga berarti untuk segala sesuatu ada waktunya. Tuhan tidak melakukan mujizat itu langsung hari ke-1. Perbedaannya dengan kalau kita merayakan pernikahan seseorang, notabene biasanya 1 hari saja. Tetapi kalau di Timur Tengah, di Israel, kebiasaannya mirip seperti di India. Pernikahan itu terus 1 minggu atau minimal beberapa hari. Hari ke-1 memang belum ada kebutuhannya, anggurnya masih ada. Kadang-kadang Tuhan izinkan sampai kita itu berada at the end of our resources, atau berada di ujung tanduk sumber daya kita. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Bukan berarti tunggu kita terhimpit dulu atau kepepet dulu. Tapi Tuhan bisa izinkan saat kita terjepit. Kalau kita berseru, kita akan melihat perbuatan Allah yang dahsyat. Tapi bukan hanya itu aja. Tapi dari sini kita juga memahami satu prinsip berkat, bahwa berkat itu tidak bisa dipaksakan sebelum waktunya. Meskipun segala sesuatu ada masanya, bukan berarti kita tidak berusaha. Kita harus berusaha maksimal, tapi jangan frustrasi kalau kita belum melihat terobosan terjadi. Sometimes kadang-kadang kita disuruh nabur, tuaiannya mana?
Tapi kalau yang kita taburkan itu benih unggul, kalau yang kita taburkan itu adalah benih firman, itu kebenaran, terus taburkan. Jangan pedulikan tuaian. Apakah hari ini kita panen atau belum panen, teruslah lakukan apa yang benar, bukan apa yang nyaman. Even though sekalipun tidak ada hasilnya. Saya ingat seorang hamba Tuhan pernah cerita pada waktu saya kuliah. Waktu itu ada seorang yang dipakai Tuhan dalam ministry kesembuhan. Dia berkata, untuk berapa tahun pertama dalam hidupnya doain orang, gak ada satupun yang sembuh. Yang dia doain malah justru jadi sekarat, atau kalau enggak langsung berangkat. Tapi dia terus doakan, karena mendoakan orang sakit adalah panggilan orang Kristen. Karena Yesus mati bukan hanya menebus dosa, tapi bilur-bilurnya menyembuhkan. You keep praying. No miracle, you keep praying. Kita berdoa bukan karena mujizatnya, kita berdoa karena taat. Karena taatnya. Kita terus berusaha, tapi kalau belum terjadi yang kita harapkan, yang terjadi belum sesuai ekspektasi, jangan frustrasi, jangan kecewa. Karena dalam konteks ini, mujizat baru terjadi pada hari ketiga. Later on, saudara. Semua indah pada waktunya. Coba katakan pada orang kanan kirinya, semua akan indah pada waktunya. Tapi sekali lagi, bukan berarti kita malas-malasan ya, terus kita tidak berusaha. Berusahalah, seolah-olah semua bergantung padamu. Berdoalah, seolah-olah tidak ada peranmu, semua hanya dari sisi Tuhan saja. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Perhatikan, ini ibu Maria. By this time, kemungkinan terbesar Yusuf, ayah asuh Yesus Kristus, sudah meninggal. Itulah sebabnya make sense, masuk akal kenapa Tuhan Yesus itu baru meninggalkan rumah saat umur 30. Biasanya orang-orang Yahudi, anak-anak muda itu meninggalkan rumah jauh lebih muda. Tapi karena Yesus harus take care adik-adiknya. Ya, adik-adiknya Yakobus, Yudas yang menulis surat-surat di Perjanjian Baru. Ada beberapa adik-adiknya, Yesus harus menjaganya. Ini adik-adik dari siapa? Adik-adik dari pernikahan Yusuf dan Maria. Kalau Yesus kan lahir dikandung di dalam perut Maria karena Roh Kudus. Jadi sekarang kita bisa mengerti bahwa Yesus ini meskipun anak Allah, Mesias, juru selamat dunia, tapi dia harus take care adik-adiknya dulu. Sometimes I wonder, mengapa perkenanan Allah begitu rupa atas diri seorang Yesus Kristus? Bukan hanya karena statusnya, Yesus adalah Tuhan, anak Allah yang maha tinggi, tapi sebagai manusia, dikatakan di firman di kitab Ibrani,